Pada kesempatan ini mari kita membahas masalah ADHD atau ADD. Jadi ADHD kalau disertai hiperaktif, kalau ADD kalau tanpa hiperaktif. Sejauh mana yang bisa kita pakai untuk membedakan apakah ini autis atau ADHD? Halo Bina Family, apa kabar? Mudah-mudahan selalu tetap sehat, semangat, dan senantiasa di bawah lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan ini, saya Dr. Kresno Mulyadi, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Bina Medika Bintaro, ingin mengajak untuk berbincang-bincang masalah putra-putri tersayang. Pada kesempatan ini, mari kita membahas masalah ADHD atau ADD. Jadi ADHD kalau disertai hiperaktif, kalau ADD kalau tanpa hiperaktif. Sejauh mana yang bisa kita pakai untuk membedakan apakah ini autis atau ADHD misalnya. Nah, pada dasarnya para psikiater di dunia lewat DSM kelima, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, mengklasifikasikan kedua masalah tadi secara berbeda. Kalau dulu kita kenal autisme dengan 5 tanda, yaitu masalah gangguan komunikasi, gangguan sosialisasi, labilitas emosi, dan adanya perilaku berulang, serta adanya gangguan persepsi sensorik. Maka pada ADD atau ADHD, gejala itu terbatas. Pada ADD adalah perhatian mudah beralih, yang pertama. Gangguan kedua adalah bahwa impulsivitas pada anak. Dan kalau disertai hiperaktif, ya ditambah hiperaktivitas. Jadi pada anak-anak yang ADHD atau ADD, tidak ada masalah labilitas emosi. Juga tidak ada misalnya kecenderungan perilaku berulang. Serta misalnya juga ada tambahan pada autisme, ada gangguan persepsi sensorik. Jadi mempersepsikan apa yang dia terima, entah pendengarannya atau apa yang dilihat, itu secara tidak wajar. Pada ADD ataupun ADHD, hal-hal seperti itu tidak ada. Tanda-tanda pada ADD tadi, pertama, perhatian mudah beralih. Jadi misalnya anak memang sering lupa, sehingga agak mengalami kesulitan misalnya dalam belajar. Kemudian yang kedua, impulsivitas. Tanda-tandanya misalnya anak bertindak seolah tanpa pikir panjang, ya. Kemudian memberikan komentar-komentar yang seakan tanpa kejelasan apa tujuannya. Jadi tidak tepat komentar-komentarnya. Misalnya juga pada saat orang tua berbicara, maka suka menyela. Jadi menyela pembicaraan orang yang terkesan tanpa adanya pemikiran yang lebih panjang lagi. Juga hiperaktif. Tanda-tandanya misalnya ya seolah tidak pernah bisa tenang duduk diam. Jadi misalnya di dalam kelas bisa ke sana, bisa kemari lagi. Juga bicara yang seakan tanpa henti. Terus bicara apa yang dia ingin sampaikan. Nah, tapi tadi itu labilitas emosi yang misalnya terkesan seakan mudah marah tanpa sebab, atau tiba-tiba menangis, ketakutan tanpa misalnya penyebab yang jelas dan sebagainya. Pada autisme itu terjadi, pada ADD atau ADHD hal seperti ini tidak. Dengan demikian maka para orang tua tentunya bisa melihat sejauh mana ini sebenarnya termasuk autisme atau termasuk yang ADD maupun ADHD. Hakikat autisme kita kenal dulu, yaitu kecenderungan auto-center, kecenderungan anak untuk sepenuhnya memusatkan pada diri dan menganggap orang lain harus memahami apa mau anak ini, sehingga terkesan maunya sendiri tadi ya udah, tidak ada komunikasi yang interaktif, juga tidak ada kemampuan bersosialisasi. Pada anak-anak dengan ADD atau ADHD masih memungkinkan dia bergaul, bersosialisasi, walaupun tadi kadang-kadang seolah impulsif.
Jadi misalnya ada teman di seberang jalan, dia sedang berjalan bersama orang tua atau keluarga, dia tiba-tiba melihat teman tadi, dia tanpa pikir panjang langsung lari menyeberang jalan tanpa peduli misalnya di situ banyak kendaraan lewat, terutama misalnya kendaraan bermotor. Dengan hal-hal seperti ini, para orang tua bisa pada kesempatan apapun untuk mengkonsultasikan andai kata ada putra-putri tercinta yang menunjukkan gejala-gejala seperti ini, apakah gejala sebagai ADD maupun ADHD atau gejala-gejala yang mirip yang tadi saya sampaikan dengan 5 hal tadi pada autism spectrum disorder. Dengan demikian, semua permasalahan anak yang mungkin terkesan mengganggu atau bahkan sesekali bikin kesel para anggota keluarga bisa secepatnya tertangani dengan sebaik-baiknya. Silakan datang ke klinik Bina Anak Berkebutuhan Khusus di Rumah Sakit Ibu dan Anak Bina Medika Bintaro. Sampai ketemu kita dalam kesempatan yang bahagia. Saya Dr. Kresno Mulyadi, spesialis kedokteran jiwa. Sampai berjumpa kembali pada info edukasi selanjutnya di Rumah Sakit Ibu dan Anak Bina Medika Bintaro. Care with Love.